Cerita diawali dengan dikisahkan bahwa pada tahun 2020 sebuah meteor bernama Clark terjun bebas ke bumi dan menyebabkan sekitar 75% dunia menjadi kalang kabut dan hancur total, yang membuat warga negara bumi berkurang secara signifikan. Akan tetapi, 5 tahun pasca kejadian tersebut, ancaman dari meteor Clark ternyata belum sepenuhnya usai. Hal ini karena serpihan-serpihan kecil meteor itu masih melayang-layang di orbit bumi dan dapat kembali terjun bebas lagi menghantam bumi kapan saja. Dampak dari bencana tersebut memaksa sisa umat manusia untuk terpecah ke dalam kelompok-kelompok kecil demi mempertahankan hidup, sekaligus membangun kembali peradaban yang telah hancur. Salah satu komunitas bertahan hidup itu menetap di wilayah Greenland. Di kawasan ini, radiasi yang ditinggalkan oleh meteor telah menghanguskan hampir seluruh permukaan bumi. Meski demikian, masih ada segelintir orang yang meyakini bahwa di bagian bumi lainnya masih tersisa sebidang tanah yang hijau dan layak untuk ditinggali. Sementara di Greenland sendiri, para penyintas memilih berlindung di dalam sebuah bunker bawah tanah. Di tempat itulah setiap orang memegang peran penting agar kehidupan dapat terus berlangsung. Selanjutnya, film menyorot sosok seorang pria bernama John Garrity. Ia terlihat berada di daratan Greenland yang telah berubah menjadi sebidang tanah tandus kering korontang akibat paparan radiasi. Berkat pakaian pelindung anti radiasi yang dikenakannya, John masih mampu bertahan lumayan lama di luar bunker. Ia keluar bukan tanpa alasan. Satu-satunya tujuan John adalah mengumpulkan apapun yang masih bisa digunakan demi memenuhi keperluan para penyintas di dalam bunker. Dalam misinya, John dihadapkan pada pemandangan mengerikan saat aliran lava panas meleleh, menyembul, ngagoplak-goplak tepat di depan penglihatannya. Lalu John menghindari tempat tersebut karena khawatir terjadi sesuatu. Ia terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga kemudian John sampai di bibir pantai. Dari sana, John segera mengabari penghuni bunker melalui radio, mengabarkan bahwa ia telah menjumpai sejumlah kapal kecil yang terdampar di bibir pantai, dan termasuk sebuah kapal berdimensi besar yang telah hancur. Didorong oleh rasa penasaran, John memutuskan untuk memeriksa kapal-kapal tersebut. Selanjutnya, ia pergi untuk memeriksa kapal besar yang telah hancur lalu memasukinya. Setelah masuk ke dalam, ia mengumpulkan berbagai perlengkapan yang masih dapat dimanfaatkan. Tetapi bersama dengan itu, John juga menemukan jasad-jasad kru kapal yang telah kehilangan nyawa di kapal tersebut. Saat John asik mencari barang-barang di anjungan kapal yang bisa digunakan, tak lama suara dari radio kembali terdengar. Orang-orang di bunker memberitahu bahwa badai dahsyat tengah berbelok dan mendekat ke arahnya. John pun diinstruksikan untuk secepatnya kembali ke bunker sebelum badai tersebut menyapu habis seluruh kawasan. Tanpa menunda sedikit pun, John langsung keluar dan berlari dengan segenap kekuatan supernya menuju bunker demi menyelamatkan diri. Di detik-detik yang menegangkan, pintu bunker akhirnya terbuka dan John berhasil masuk tepat sebelum badai menghantam dirinya. Begitu berada di dalam bunker, John langsung menjalani proses sterilisasi untuk membersihkan sisa radiasi yang masih melekat di pakaian pelindung dan badannya. Namun meskipun telah memakai pakaian pelindung, perlindungan itu ternyata tidak sepenuhnya bebas dari bahaya radiasi. John kerap kali keluar dari bunker membuat tubuh John tetap terkena radiasi dalam dosis kecil. Seorang dokter pun memberikan wejangan bahwa John harus segera menghentikan semua misi di luar bunker. Paparan radiasi itu telah menggerogoti kesehatannya dan menyisakan waktu hidup yang kian terbatas. Dokter juga menasihatinya agar segera memberitahu istri dan anaknya tentang kondisi yang sedang ia alami. Sementara itu di dalam bunker, para pakar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sosial, budaya bersatu untuk menelusuri jalan keluar atas krisis sumber daya yang kian berkurang. Adam Powell memaparkan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun mendatang, radiasi diprediksi akan nyaris seluruhnya menghilang. Akan tetapi, Dr. Amina mengingatkan bahwa walaupun radiasi telah lenyap, efek jangka panjangnya masih akan dirasakan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya menyusun strategi mendesak berupa perpindahan atau migrasi ke wilayah lain yang lebih aman.
Lalu Adam memaparkan bahwa daerah-daerah yang bersebelahan dari Greenland seperti Amerika, Kanada, dan Islandia telah hancur lebur akibat bencana ini, sehingga opsi yang tersedia sangat sedikit. Mendengar hal tersebut, Allison mengajukan Eropa Barat sebagai tujuan evakuasi. Berdasarkan informasi dan hasil pemantauan yang ia kumpulkan, kawasan tersebut relatif jarang diterjang badai dan masih memiliki kondisi kehidupan yang cukup stabil dan memadai. Saran ini pun mendapat persetujuan dari Dr. Amina. Bersama timnya, ia memperkirakan masih ada daerah di Eropa yang tetap hijau dengan tingkat radiasi udara yang rendah sehingga udara pun masih bersih. Lokasi itu adalah sebuah kawah di bagian selatan Prancis. Struktur alami berupa dinding-dinding dari kawah tersebut dipercaya mampu menghalangi masuknya udara yang terkontaminasi radiasi, sehingga area di sekelilingnya tetap aman. Walaupun begitu, perjalanan menuju tempat tersebut dipenuhi risiko besar, mengingat Eropa kini berada dalam kekalangkabutan akibat pemberontakan dan perang saudara yang meluas. Seketika gempa lini pun terjadi. Goncangan ringan muncul dan menciptakan seluruh ruangan bunker terguncang. Dr. Amina menerangkan bahwa pergeseran lempeng tektonik telah terjadi, menempatkan kawasan di sekeliling bunker dalam kondisi berbahaya. Di saat yang sama, Allison melaporkan bahwa ia baru saja mendapat sinyal darurat dari para penyintas yang masih berada di luar bunker. Akan tetapi, Adam dengan gamblang menyatakan bahwa stok makanan dan sumber daya mereka sudah berada di ambang habis. Oleh karena itu, ia keberatan untuk membuka pintu bagi para penyintas tersebut. Dan perdebatan sengit pun tak dapat dihindari, hingga akhirnya dilakukan voting. Dan hasil voting memutuskan bahwa sebagian besar menetapkan, yaitu akan dikirim tim penyelamat bagi para penyintas di luar bunker yang akan diselamatkan. Di tempat lain, roda kehidupan terus berputar. Anak-anak masih menjalani pendidikan sebagai bekal untuk membentuk peradaban di masa depan. Salah satunya adalah Nathan, seorang anak yang sangat tertarik pada rasi-rasi bintang di langit. Selama 5 tahun terakhir, aktivitas di dalam bunker berlangsung relatif stabil. Anak-anak belajar dan bermain. Sementara itu, para orang dewasa terus bekerja keras membangun dan merawat sarana dan prasarana penunjang agar umat manusia di dalam bunker dapat terus bertahan hidup. Setelah kegiatan masing-masing selesai, John kemudian berkumpul bersama Allison dan beberapa orang lainnya di satu ruangan. Pada kesempatan itu, John menyerahkan sebuah aksesoris kepada Allison, benda yang sebelumnya ia dapatkan di dalam anjungan kapal besar yang telah rusak. Setelah itu, John bertanya kepada Nathan, kegiatan apa yang Nathan lakukan. Lalu Allison ngadu bahwa ia dapat kabar dari petugas kalau Nathan pernah keluar dari bunker. Nathan pun mengakuinya kalau ia di luar hanya beberapa menit saja. Kabar itu langsung memicu kemarahan John, mengingat betapa berbahayanya keadaan dan situasi di luar bunker. John pun ngebentak Nathan dengan nada keras, melarangnya mengulang kembali tindakan ceroboh tersebut. Mendengar kemarahan ayahnya, akhirnya Nathan pamit untuk pergi meninggalkan John dan Allison. Selepas peristiwa itu, Allison dan John kembali menjalani peran masing-masing seperti sedia kala. Selanjutnya, saat bertugas mengamankan bunker, John melihat adanya celah retakan pada salah satu dinding. Hampir bersamaan dengan itu, Allison dan beberapa orang lain mendapat laporan bahwa penyintas dari luar mulai bergerak mendekati bunker. Tetapi sebelum langkah lanjutan bisa diambil, gempa bumi mendadak mengguncang kembali area tersebut. Retakan di sekeliling bunker melebar dengan cepat, mengakibatkan separuh struktur bangunan bunker roboh dan keadaan berubah menjadi kepanikan total. Para penghuni bunker segera berusaha menyelamatkan diri. Dengan sigap, John secara spontan berusaha mencari Allison dan Nathan dengan satu tujuan, membawa mereka keluar sesegera mungkin. Ketika pintu utama tertutup dan telah menjebak semua orang yang ada di dalam, John mengambil keputusan beresiko dengan memilih jalur alternatif. Ia menuntun istri dan anaknya keluar melalui pintu samping, dan keberuntungan berpihak pada mereka karena berhasil keluar sesaat sebelum bunker itu ambrol sepenuhnya. Mengetahui bahwa paparan radiasi di wilayah tersebut dapat perlahan menghancurkan tubuh mereka,
John langsung memerintahkan semua orang yang bersamanya untuk segera pergi meninggalkan Greenland dengan mempergunakan kapal yang sebelumnya ia temui di sepanjang bibir pantai. Dalam upaya menuju kapal, mereka juga berhasil menolong dan mengevakuasi Dr. Amina. Akan tetapi, karena armada kapal yang ada hanya berjumlah 3 kapal, kepanikan pun tak terhindarkan ketika banyak orang berdesakan untuk naik. Untungnya John dan beberapa orang lainnya berhasil masuk ke salah satu kapal. Sang nahkoda kapal lantas meminta John menutup dan mengunci pintu karena kapal telah mencapai batas kapasitasnya. Tanpa menunda waktu, kapal langsung berlayar menjauh dari Greenland. Sesaat setelah itu, gelombang tsunami raksasa menghantam daratan, menelan mereka yang tak sempat naik kapal dan menyapu segalanya dalam sekejap mata. Selanjutnya di dalam kapal, ketegangan memuncak saat mereka harus menghadapi gelombang laut yang sangat besar dan ganas. Walau diterpa ketakutan, mereka berhasil menembus terpaan gelombang raksasa tersebut dan meneruskan perjalanan menuju wilayah baru sebagai tujuan migrasi. Setelah cukup jauh meninggalkan perairan Greenland, John menyampaikan bahwa kondisi udara saat ini lebih baik. Dengan demikian mereka akhirnya dapat melepaskan masker pelindung dan bernapas dengan lebih lega. Setelah itu mereka mulai mendiskusikan destinasi perjalanan selanjutnya. Dengan wilayah terdekat seperti Islandia yang telah hancur, Eropa menjadi satu-satunya harapan yang tersisa. Mereka pun menempuh perjalanan laut selama beberapa hari. Sampai satu waktu, kapal mendadak terhenti dikarenakan ada kerusakan pada mesin kapal. Tanpa menunda waktu, John segera turun tangan untuk memperbaikinya. Berkat usahanya, mesin kembali berfungsi dan kapal pun dapat melanjutkan pelayaran menuju tujuan mereka. Di malam hari yang remang-remang, John dan Nathan menikmati keindahan langit yang dipenuhi bintang-bintang. Namun beberapa hari berselang, bahan bakar kapal akhirnya habis, memaksa mereka pasrah tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa mengikuti arus laut. Selepas 2 hari terapung-apung tanpa kendali, kapal mendadak menghantam sesuatu yang keras. Ketika pintu dibuka, mereka terkejut mendapati bahwa kapal tersebut membentur atap sebuah gedung di kota Liverpool. Pertanda bahwa mereka telah sampai di Inggris. Liverpool. John segera memeriksa kondisi udara dan mendapati hasil yang melegakan. Udara di sana aman untuk dihirup. Lalu John mengambil dayung untuk menjauh dari gedung dan mulai mengarahkan kapal perlahan menuju daratan. Lantas mereka pun langsung turun dan menelusuri apakah tempatnya aman. Tak lama kemudian, mereka bergerak mendekati sekumpulan massa yang ternyata merupakan segerombolan warga tengah melakukan aksi protes. Demonstrasi itu pecah karena para pejabat dianggap hanya menyelamatkan diri sendiri dengan bersembunyi di bunker tanpa memperdulikan nasib rakyat. Para tentara mengatakan yang bisa masuk hanya memiliki ID lencana pejabat, maka akan diperbolehkan masuk. Di tengah kekacauan tersebut, Adam mencoba memaksa menerobos masuk, namun justru tewas di tempat, dihabisi oleh penjaga karena dianggap akan menerobos masuk dari pintu penjagaan. Tewasnya Adam membuat Dr. Amina syok dan merasa sedih. Tiba-tiba John melihat badai datang dan mengajak Dr. Amina beserta yang lainnya untuk lekas pergi dari tempat itu. Ketika hendak pergi, John menyetop sebuah kendaraan untuk mengharapkan dapat tebengan. Di awal permintaan, mereka tidak diterima karena ia ingin meminta imbalan jika ingin mendapat tebengan darinya. Tak lama, John pun memberi imbalan kepadanya. Setelah itu, mereka akhirnya diperbolehkan untuk ikut dengannya. Berkat tebengan tersebut, mereka berhasil lolos dari badai dan meneruskan perjalanan menuju London. Sepanjang perjalanan, pria yang memberi tebengan itu, sebut saja Obi, menuturkan bahwa dunia kini telah benar-benar berada dalam keadaan kacau balau. Banyak orang saling menghabisi demi memperoleh makanan, sementara badai radiasi seperti yang mereka saksikan sebelumnya masih kerap datang dan bisa memusnahkan siapa saja dalam sekejap mata. Sesudah menempuh separuh jalan,
Nathan mengajukan pertanyaan kepada Dr. Amina tentang kawah yang dipercaya masih pantas dihuni. Walaupun belum ada bukti autentik, Dr. Amina tetap yakin bahwa tempat tersebut adalah harapan terakhir bagi kelangsungan hidup di bumi. Tak berselang lama, mereka berhenti sebentar untuk melepas lelah. John kemudian menghampiri Obi yang sedang ngoker dan menanyakan tentang orang-orang yang berangkat ke selatan Prancis. Akan tetapi, Obi malah mengungkapkan bahwa keadaan dan situasi di Prancis jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Inggris. Ia lalu pergi ketika Nathan datang mendekat karena Obi sedang membakar tembakau. Pada saat yang bersamaan, John merasakan getaran aneh dari tanah. Mengetahui ada ancaman bahaya yang mendekat, ia langsung berteriak memperingatkan semua orang agar berpegangan pada pohon. Tanpa diduga, hujan meteor melintas tepat di atas mereka, menandai bahaya baru yang kembali mengintai. Menyaksikan kejadian mengerikan itu, Obi yang dilanda kepanikan segera berlari menuju mobilnya dengan harapan bisa menyelamatkan diri. Tetapi nasib berkata lain. Sebelum sempat melarikan diri, beberapa meteor menghantam Obi beserta kendaraannya hingga ia tewas dan mobilnya pun hancur. Setelah keadaan mulai tenang, John dan yang lainnya mengambil barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan dari sisa mobil tersebut. Tak adanya alternatif lain, jadi mereka pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya telah sampai di London dan segera menuju rumah Ibu Allison. Sang ibu menyambut mereka dengan penuh kegirangan, terlihat sangat bahagia atas kedatangan mereka, lalu mengenalkan John dan yang lainnya kepada orang-orang yang tinggal di rumahnya tersebut. Di tengah percakapan, John sempat bertanya perihal kawah kehidupan yang disebut-sebut sebagai tempat aman dan terlindung. Tetapi Ibu Allison mengaku cuma pernah mendengar desas-desus tentang lokasi tersebut. Sesudah itu, mereka pun beristirahat. Keadaan John yang semenjak awal sering batuk-batuk kini semakin memburuk. Pada saat itulah Allison akhirnya menyadari kenyataan yang selama ini disembunyikan. Berdasarkan perkiraan dokter, usia John cuma tersisa kurang lebih 6 hingga 8 minggu. Menyadari waktu yang kian menipis, John bertekad menyelesaikan misi terakhirnya, mengantarkan istri dan anaknya ke tempat yang benar-benar aman dan layak untuk hidup. Awalnya Allison berharap supaya mereka menetap di London, di rumah ibunya Allison. Akan tetapi John menyangkalnya. Ia menegaskan bahwa perjalanannya sejauh ini bukan untuk meninggalkan keluarganya di kota yang bisa hancur kapan saja. Satu-satunya tujuan John hanyalah membawa mereka menuju kawah yang ia percayai masih menyimpan harapan bagi kehidupan. Hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil milik Ibu Allison. Sang ibu memilih untuk tetap berada di rumahnya, menjaga orang-orang yang berlindung di rumahnya. Tujuan mereka berikutnya adalah wilayah selatan Prancis yang diprediksi dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Akan tetapi di tengah perjalanan, saat mereka sedang ngegosip di dalam mobil, sebuah tembakan tiba-tiba menembus kaca dan mengenai Dr. Amina yang merenggut nyawanya seketika. John pun bertempur bagaikan pahlawan melawan para penjara. Ia berhasil mengalahkan para penjara tersebut dengan bantuan Allison. Setelah situasi berhasil mereka kendalikan, John dan Allison segera memastikan kondisi Nathan. Beruntung anak itu tidak mengalami luka apapun. Selanjutnya, jasad Dr. Amina dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir. Lalu John menundukkan kepala dan memanjatkan doa, berharap Dr. Amina mendapatkan tempat terbaik di hadapan Tuhan. Pasca peristiwa tragis itu, mereka bertiga kembali meneruskan perjalanan. Mereka melewati sebuah selat yang dahulu dipenuhi air laut, tetapi sekarang telah menyusut sepenuhnya. Setibanya di ujung jalur tersebut, mereka terpaksa turun dari mobil dan berjalan kaki, karena satu-satunya akses ke seberang cuma sebuah jembatan kecil terbuat dari tali. Pada mulanya, Nathan yang memiliki ketakutan terhadap ketinggian tampak diliputi rasa siun. Tetapi John terus menenangkannya hingga akhirnya mereka bertiga memberanikan diri untuk menyeberang. Hembusan angin kencang dari arah samping jembatan nyaris membuat mereka oleng dan kehilangan pijakan. Terlepas dari itu, mereka berhasil melintasinya dengan selamat. Tantangan belum berakhir karena mereka masih harus menghadapi jembatan kedua. Kali ini mereka bergerak dengan merayap pelan-pelan demi menjaga keseimbangan tubuhnya. Angin yang semakin kuat pun datang kembali, membuat ujung tebing berjatuhan. Keseimbangan para penyeberang terganggu dan saat tebing berjatuhan, jembatan yang dilalui juga ikut jatuh ke jurang dan mengakibatkan orang-orang di atasnya ikut terjatuh. Beruntung jembatan yang dilalui John, Nathan, dan Allison masih kuat bertahan, sehingga mereka kembali berhasil melewati jembatan berbahaya itu tanpa celaka.
Selanjutnya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tetapi saat tiba di suatu tempat yang sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan wilayah tandus tanpa tanda-tanda kehidupan, membuat John sempat diliputi rasa heran dan kecewa. Tanpa diduga, seorang pria bersenjata mendekati mereka dan mempertanyakan tujuan perjalanan mereka. Allison pun memaparkan bahwa ia bersama keluarganya tengah berusaha mencapai kawah yang dipercayai sebagai tempat kehidupan. Mengetahui hal tersebut, pria itu malah mengulurkan tangan untuk mengajak bersalaman kepada John, lalu memperkenalkan diri sebagai Dennis. Setelah perkenalan itu, Dennis pun menawarkan bantuan berupa tebengan. Atas bantuan Dennis, mereka akhirnya tiba di wilayah selatan Perancis. Di sana, John dan keluarganya dipersilakan masuk ke tempat tinggal Dennis. Lalu, Dennis mengenalkan mereka kepada istrinya, Julia, serta putrinya yang bernama Camilla. Diketahui bahwa Julia mengalami paparan radiasi yang membuatnya menjadi lumpuh total dan kehilangan kemampuan berbicara. Sementara Camilla masih remaja dan berada dalam kondisi sehat. Lalu mereka pun botram bersama sambil mengobrol tentang kawah kehidupan. Sehabis selesai makan, Nathan menunjukkan kepada Camilla rasi bintang yang selama ini ia teliti. Sementara di tempat lain, John dan Allison beristirahat. Akan tetapi Allison tidak tidur, ia hanya melihat wajah John yang sedang tidur. Tak lama John terbangun, lalu Allison mengajak John untuk bernostalgia masa lalu mereka, termasuk momen pernikahan yang penuh kenangan. Saat itu John pernah berjanji kepada ayahnya Allison sebelum pernikahan mereka, bahwa John harus melindungi Allison hingga hembusan napas terakhirnya. Mendengar hal itu, Allison menjadi sedih. Pagi harinya, Dennis mengeluarkan peta dan menyarankan John untuk menapak tilas menempuh jalur alternatif yang tertera pada peta. Meski rutenya terbilang berat, jalur itu dinilai jauh lebih aman karena berada dalam pengawasan teman-temannya. Dennis juga menyerahkan sebuah foto yang harus ditunjukkan kepada Komandan Junet, agar John beserta keluarganya dapat melintasi wilayah tersebut tanpa hambatan. Selain itu, Dennis turut meminta John untuk membawa Camilla bersama mereka menuju kawah kehidupan. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, Allison dan John akhirnya menyetujui permintaan Dennis. Camilla pun berpamitan dengan ibunya sebelum ia pergi ke kawah kehidupan dengan John dan keluarganya. Tak lupa, Camilla pun berpamitan dengan ayahnya yang sangat menyayanginya. Lalu mereka berempat segera pergi kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju titik yang ditandai di peta dengan menggunakan mobil yang telah Dennis siapkan. Karena kondisi John tidak baik-baik saja, di tengah perjalanan, Allison menyarankan untuk berhenti sejenak agar John dan yang lainnya bisa beristirahat. Ketika mereka sedang menyantap makanan dan mengobrol, tak lama sekelompok tentara mendekati mereka. Salah satu tentara dari mereka menyatakan bahwa warga sipil dilarang memasuki kawasan tersebut karena maraknya aktivitas pemberontak. Mendengar perkataan tentara itu, Camilla mengklarifikasi bahwa maksud mereka adalah untuk menemui Komandan Junet, lalu akan menuju kawah kehidupan. Setelah mengetahui maksud kedatangan mereka, tentara tersebut akhirnya bersedia mengantar mereka untuk bertemu dengan sang komandan. Menjelang malam, peperangan pun tak terhindarkan. Tentara itu meminta John dan yang lainnya untuk selalu mengikuti langkahnya agar dapat melintasi zona perang dengan aman. Walau perjalanan tersebut dipenuhi bahaya dan rintangan, mereka berempat akhirnya berhasil menjangkau sisi seberang. Sesudah itu, tentara tersebut memutuskan untuk berpisah karena ia harus kembali ke garis depan untuk menghadapi para pemberontak. Kemudian John dan keluarganya telah sampai di sebuah area perkemahan. Di tempat itu, John berupaya untuk menjumpai Komandan Junet dengan memperlihatkan foto yang dibawanya. Tetapi sayangnya mereka mendapati bahwa Komandan Junet telah tewas dalam pertempuran. Kendati demikian, John tidak menyerah. Ia meminta izin agar dirinya dan keluarganya tetap diberi kesempatan serta bantuan untuk melanjutkan perjalanan menuju kawah kehidupan. John menjelaskan bahwa ia sedang sakit dan telah mengalami banyak kesulitan untuk sampai di tempat itu. John berkata ia tidak akan menyakiti siapapun. Ia hanya ingin pergi ke kawah kehidupan tersebut. Nasib baik, salah satu tentara akhirnya mengizinkan mereka bergabung dengan rombongan lain yang akan berangkat menggunakan sebuah bus menuju kawah kehidupan. Perjalanan pun dilanjutkan. Untuk pertama kalinya setelah melalui rangkaian perjalanan yang melelahkan, John akhirnya bisa sedikit memejamkan mata dan beristirahat. Namun kenyamanan itu tak bertahan lama.
Saat di tengah perjalanan, bus yang mereka tumpangi tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang berniat menjarah kendaraan tersebut. Tentara yang mengawal dari anggota Junet pun turun dan berusaha melawan para penjara. Akan tetapi ia tewas karena kalah jumlah. Supir bus pun menjadi korban, sementara para penumpang bus dipaksa turun oleh para penjara. Menyaksikan kejadian itu, John seketika bertindak. Ia langsung melawan salah satu penjara. Tembakan pun terdengar bertubi-tubi. Meski berhasil menumbangkan lawannya, John terkena peluru dan terdapat luka parah di bagian perutnya. Setelah insiden tersebut, Allison segera mengambil alih kemudi dan memacu bus menuju kawah kehidupan. Akan tetapi, karena bus mereka terjebak macet dan kondisi jalan yang terjal, terpaksa mereka turun dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Hingga akhirnya mereka tiba di kawah kehidupan yang selama ini menjadi tujuan akhir perjalanan mereka. Pada saat itu, John merasa bunga, bagja, senang, bahagia, dan lebih utamanya bersyukur karena akhirnya ia telah berhasil membawa keluarganya ke tempat yang terlindung dan bebas dari bahaya. Tempat di mana kehidupan masih bisa berlanjut dengan layak. Tetapi, luka parah yang ia alami perlahan menguras seluruh tenaganya. Tubuh John pun ambruk ke tanah. Dengan sisa kekuatan yang tersisa, ia mengucapkan terima kasih kepada Allison karena telah mendampinginya sebagai seorang istri. Tak lama kemudian, John menghembuskan napas terakhirnya, tepat setelah memastikan orang-orang yang ia cintai berada dalam keadaan nyaman, aman, dan tentram, jauh dari bahaya. Ia adalah seorang ayah dan suami yang sepanjang hidupnya hanya menginginkan satu hal, keluarganya dapat hidup dengan layak dan aman. Alhasil, John berhasil menuntaskan misinya, walau nyawa sebagai gantinya. Dan akhirnya, film pun tamat. Jadi, pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah migrasi atau hijrah melatih kita bahwa setiap individu harus percaya diri untuk berjalan menanggalkan zona nyaman untuk menemukan masa depan yang lebih baik lagi. Walaupun langkah kita menuju itu semua penuh dengan bahaya dan konsekuensinya. John menggambarkan seorang ayah yang pantang menyerah demi keluarganya. Ia bisa jadi contoh bagi kita yang sudah menjadi seorang ayah dan sekaligus seorang suami yang rela mempertaruhkan nyawanya sendiri buat kebahagiaan anak dan istrinya. So itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menghibur kita semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ulasan dan pembahasan tentang film Greenland 2 Migration. Jangan lupa komentarnya teman-teman tentang kisah seorang ayah yang rela berjuang demi kebahagiaan anak dan istrinya ini. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video pembahasan film ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, jika kalian tidak ingin ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.